Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar.
Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Yohanes 20, kita membaca ayat 27, ayat 28, dan ayat 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita mengerti bahwa kita percaya kepada Allah yang benar. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini dengan segala isinya. Dan tentu Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang juga disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, atau yang juga disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yaitu Elohim Yahweh, Allah Israel. Saudara, orang percaya yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Allah harus selalu menaruh harapannya secara benar kepada Allah. Atau dengan kata lain, kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, maka kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya naungan hidup kita. Saudara, kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita yang teguh. Nah, oleh sebab itu, kita harus mengenal Allah secara benar. Sebab jika tidak, maka kita tidak akan sungguh-sungguh percaya kepada Allah secara benar. Dan seharusnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bisa menguji diri kita sendiri, saudaraku, apakah benar kita percaya kepada Allah? Apalagi Allah yang kita percayai itu kan tidak kelihatan. Saudara perhatikan itu, Allah tidak kelihatan secara kasat mata. Apakah benar kita percaya kepada Allah? Hal itu bisa dibuktikan. Sebab orang yang percaya kepada Allah secara benar, maka ia tidak akan takut menghadapi apapun, ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, orang yang percaya kepada Allah secara benar tidak akan pernah takut. Perhatikan itu, saudaraku. Ia akan menghadapi keadaan itu. Nah, ini artinya kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, tetapi dalam menghadapi hidup ini ketika ada persoalan, kita menjadi takut, kita cemas, kita khawatir, kita gelisah. Saudara, hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak benar-benar percaya kepada Allah. Apapun alasan kita,
Tetapi dengan cara hidup yang seperti itu, kalau ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, lalu kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita gelisah, itu menunjukkan bahwa memang kita tidak benar-benar percaya kepada Allah. Nah, keadaan seperti ini bisa menunjukkan bahwa kita tidaklah berbeda dengan Thomas. Perhatikan itu. Padahal sebelumnya Thomas yang menjadi salah satu murid Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematiannya, lalu murid-muridnya yang lain berkata kepada Thomas, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, perhatikan itu. Jadi kita harus periksa hidup kita dengan jujur, ya. Jangan-jangan hidup kita seperti Thomas. Nah, saat ini ada begitu banyak orang Kristen atau orang percaya yang ada di sekitar kita, atau perhatikan ini, bahkan diri kita sendiri memiliki keadaan seperti Thomas. Sebab seringkali kita tidak benar-benar percaya kepada Allah hanya karena suatu keadaan tertentu yang sering membuat kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita gelisah. Nah, padahal kalau kita percaya kepada Allah, seharusnya Allah itu menjadi satu-satunya tempat naungan kita, tempat perlindungan kita. Saudara, perhatikan itu. Tetapi sekalipun kita mengaku kita percaya kepada Allah, namun ketika menghadapi persoalan, masalah, tantangan hidup, kita masih memiliki ketakutan, kekhawatiran, ya, kecemasan, kegelisahan. Saudaraku, hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak benar-benar percaya kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita masih sering khawatir, takut, gelisah, cemas? Itu artinya kita tidak pernah mempercayai kemahakuasaan Allah. Padahal kita tahu Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi seharusnya kita benar-benar percaya bahwa apapun keadaan kita, Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang begini, bagaimana kita bisa percaya bahwa Allah itu selalu ada bersama-sama dengan kita? Saudaraku, kalau kita mau menyadari bahwa nafas hidup yang kita hirup ini adalah milik Allah, maka sesungguhnya itu telah membuktikan kepada kita bahwa sampai saat ini Allah tetap setia. Allah ada bersama-sama dengan kita dan Dia pelihara kita dengan sempurna. Karena sampai saat ini kita masih menghirup nafas hidup ini, ya. Oleh sebab itu, saudaraku, apapun yang kita hadapi, kita harus tetap percaya bahwa Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan Dia tetap pelihara anak-anaknya dengan sempurna. Bahkan Allah Bapa di surga itu telah memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita sebagai penolong, supaya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus akan menyertai kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan hal itu membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia pelihara hidup kita dengan sempurna, saudaraku. Persoalannya adalah apakah saat ini kita mau benar-benar percaya pemeliharaannya atau tidak. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku.
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami disadarkan oleh firman-Mu, dan kami benar-benar mau menaruh percaya kami kepadamu dalam segala keadaan. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, yang akan selalu menjaga dan memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu dalam segala keadaan dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik itu untuk masalah pekerjaan, usaha, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan masalah-masalah hidup yang lainnya. Hamba berdoa untuk mereka dan hamba memohon belas kasihan Bapa, menyatakan pertolongan atas hidup mereka, karena hamba percaya Engkau Bapa yang empunya kuasa, Engkau Bapa yang empunya hidup ini, Engkau akan sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala persoalan mereka. Engkau akan menjawab pergumulan mereka tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Terima kasih yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.